Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini, seperti biasa, kita akan update ya untuk koin-koin yang oleh teman-teman request di kolom komentar. Hari ini ada dari Bang Jandri minta dibahas untuk token XVG. XVG. Jadi kita akan langsung untuk bahas ya. Atau nama projectnya adalah Verge. Verge atau XVG. Jadi ini merupakan sebuah layanan cryptocurrency dan juga blockchain yang berfokus pada privacy yang berupaya menawarkan jaringan pembayaran terdesentralisasi yang cepat, efisien, dan meningkatkan blockchain Bitcoin asli. Jadi tujuannya dia adalah untuk memberikan kesempatan untuk setiap orang yang mau melakukan transaksi tanpa ketahuan sama orang lain, atau kata lebih tepatnya adalah privacy. Ya, jadi dia yaitu tadi yang ditawarkan adalah kecepatan, efisiensi, sama privacy. Yang tentunya ini sudah banyak project-project sebelumnya yang bikin project-project privacy, teman-teman. Dan apa yang terjadi biasanya project-project privacy itu rata-rata pada tertekan. Kenapa? Karena dari regulator sendiri ya, dari setiap negara itu banyak yang melarang token koin privacy. Kenapa demikian? Karena dianggap mudah sekali digunakan untuk alat pencucian uang. Dan juga negara juga nggak punya kontrol sama orang-orang yang melakukan transaksi tersebut, teman-teman. Akibatnya apa? Project-project seperti Monero, kalau teman-teman tahu, Das, terus ya banyaklah koin-koin privacy itu yang akhirnya diserang, teman-teman. Dihancurkan dan coba untuk dibuka. Ya, tapi ya Monero biasanya yang paling kuat sih, sementara dia belum bisa ditembus sama sekali oleh siapapun, teman-teman. Jadi sangat-sangat strong jaringannya. Nah, Verge ini kurang lebih mirip seperti itu. Untuk harganya, Verge itu ada di kisaran harga Rp137, teman-teman. Kalau kita perhatikan, dia punya supply maksimum itu sebanyak 16,55 miliar koin, sementara yang terilis itu sudah 99,79%. Jadi sekarang harganya harusnya sih udah masuk ke maksimum supply-nya. Kalau kita lihat dari harganya sendiri, dari pasarnya sendiri, dia bisa diperdagangkan di Binance, di Bitfinex, Bittrex, kemudian Get.io, Huobi Global, dan masih banyak exchange yang lain. Untuk likuiditas, saya rasa nggak ada masalah. Kalau kita mampir langsung ke websitenya di vergecurrency.com, di sini kita bisa temukan informasi-informasi yang penting. Ingat ya, ini merupakan jaringan blockchain yang berbasiskan decentralized. Tentunya dibutuhkan yang namanya miners, para miners untuk melakukan penambangan koin ini. Nah, kalau kita lihat ini dia punya wallet, teman-teman. Ini kita coba untuk masuk ke walletnya. Ini adalah wallet daripada Verge Blockchain, di mana di dalamnya itu bisa kelihatan jelas transaksi-transaksi yang terjadi. Bloknya pun juga jelas, apakah ini dilakukan oleh Zpool atau dilakukan oleh miners. Itu ketahuan semua. Di sini mining dari Dutch. Ini semuanya kelihatan, teman-teman. Transaksinya siapa, yang melakukan validasi siapa, itu kelihatan semuanya di mainnet ini. Itu. Terus kalau kita lihat dari walletnya, ini walletnya kita bisa untuk download dia di Windows. Mungkin ada juga di Play Store atau di App Store ya. Saya sendiri kurang ngeh juga. Mungkin teman-teman yang pakai Android itu bisa langsung download sih aplikasinya di sini, teman-teman. Mungkin dia nggak tersedia di Play Store, tapi bisa di download langsung di vergecurrency.com. Gitu. Kemudian dari Twitter, mereka ada beberapa program. Seperti salah satunya ya mereka join di beberapa DEX sama juga centralized exchange, seperti contohnya mereka listing di Huobi Global. Ini baru aja menawarkan yang namanya margin perpetual futures. Market future-nya udah tersedia. Kemudian ini mereka ada kegiatan apa nih? Support. Yo, mereka menjadi periklan, iklan ya. Memberikan iklan untuk balapan NASCAR. Kemudian ya ini ada project lain yang mereka kerjakan, seperti contohnya dia ada listing di beberapa exchange. Ya itu sih teman-teman, karena memang produk yang mereka tawarkan kan layanan transaksi. Jadi yang paling penting untuk kita lihat sih seberapa banyak orang yang menggunakan XVG ini buat kedepannya. Jadi ekosistemnya terus berkembang. Ini ada beberapa listing, teman-teman. Artinya adalah mereka meningkatkan likuidasi
yang ada di market, sehingga kedepannya ya diharapkan makin banyak orang yang pakai untuk projectnya. Oke, kita akan bahas untuk pergerakan harganya ya. XPG hari ini ngepump signifikan 8%. Wow, teman-teman. Setelah penurunan yang terjadi, siapa sangka harganya sekarang udah mulai menguat lagi. Kalau kita lihat dari chart Binance, harga XVG itu turun sejak 2021 kemarin sampai 2022 masih dalam bear market, dan di 2023 ini ada sedikit kenaikan di bulan Januari kemarin ya teman-teman, tapi nggak berlangsung lama, harganya drop lagi, turun, dan hari ini ngeri banget, ngepam lah sangat-sangat signifikan. Kayaknya Bang Yandri ini mantau nih koin-koin yang ngepam. Kalau kita perhatikan sih posisi sekarang untuk XVG ini baru aja menembus area resistance di kisaran 0,008 dolar, which is ini sangat bagus ya. Kalau kita lihat dari volume smart money sangat bagus, dari volume perdagangan pun juga oke, teman-teman. Nah, tapi apakah ini menarik atau enggak? Ya itu balik lagi sama teman-teman. Ingat tadi yang kita sudah bahas, koin-koin privacy itu sangat-sangat diincar sama yang namanya regulator. Kalau teman-teman ada yang beli, ya kemungkinan besar itu sih ada resikonya nanti kena kasus dan lain sebagainya. Itu. Kalau untuk jangka pendek ya mungkin harganya ngepambak ya bagus-bagus aja teman-teman. Ini kenaikannya sudah sangat-sangat signifikan ya. Menembus dua strong resistance sekaligus. Dan ekspektasinya sih semoga harganya bisa recover dan juga menguat. Saya sendiri kurang tahu juga ada apa gerangan kenapa dia ngepump signifikan, tapi sepertinya sih karena ada beberapa listing di beberapa exchange, sehingga seperti yang saya bilang tadi, likuidasinya makin banyak, sehingga ketika dia sudah listing itu maka akan bisa menyebabkan volume transaksinya melonjak sehingga harganya bisa ngepump teman-teman. Tapi biasanya efek daripada listing ini nggak akan berlangsung lama. At the end of the day pasti dia bakalan koreksi juga, koreksi harga jadi turun teman-teman, mencari level-level yang dianggap sebagai harga wajar daripada project ini. Jadi kalau kita lihat dari harganya sekarang ya so far so good lah teman-teman. Kalau nih prediksi ya, kalau misalnya harga dari Verge ini berhasil naik di atas dari level strong supportnya di kisaran 0,008 dolar, itu adalah sinyal yang sangat bagus. Tapi kalau seandainya volumenya turun, ya siapa tahu udah mulai jenuh ya buat naik, bisa jadi target penurunannya adalah balik lagi ke level 0,008. Itu agak dalam loh turunnya. Ini turunnya bisa sampai sekitar 40% sampai 30 sampai 40% lah kira-kira. Kalau dia gagal mempertahankan level 0,008 dolar. Sementara kalau dari jangka pendek sih kelihatan memang masih dalam proses FOMO ya. Banyak orang yang FOMO. Mari kita coba gunakan indikator lain seperti RSI atau Relative Strength Index. Di sini sih kita melihat RSI-nya udah mulai turun, melandai teman-teman. Tapi dari sinyalnya smart money masih cukup banyak di market. Jadi sebenarnya masih ada possibility untuk harganya kembali menguat ke depannya. Kita lihatlah kemana teman-teman. Karena kalau dilihat dari Bitcoin, hari ini nggak terlalu perform bagus ya. Bitcoin nggak bagus, BTC dominance-nya justru malah naik. Ya biasanya sih altcoin pada tertekan. Tapi untuk XVG ini agak beda sih. Kayaknya dia memang nggak ngikutin pergerakan dari Bitcoin. Jadi gitu aja deh pembahasan buat XVG sesuai dengan requestan dari Bang Jandri. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan tulis langsung di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang punya Telegram, yang mau dapat update-update terbaru, silahkan untuk join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.